Selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Wanda. Ibu akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7 tahun ini. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Kalian sudah tahu belum apa itu teks deskripsi? Oke, teks deskripsi itu adalah sebuah teks yang menggambarkan sebuah objek secara jelas atau secara terperinci, seolah-olah si pembaca ini merasakan langsung apa yang sedang disampaikan oleh si penulis. Bu, menggambarkan berarti kita mengambil buku gambar, kemudian mengambil pensil dan cat warna, kemudian kita gambarkan ya. Nah, bukan itu maksudnya. Menggambarkan di sini maksudnya menulis secara detail apa yang akan kita bahas. Misalnya kita ambil objeknya yaitu sekolahku metodis. Nah, yang kita lakukan di situ bukan berarti kita menggambarkan sekolah metodis. Di sini ada gereja misalnya, terus dari depan sini ada parkir. Kemudian ini ada sekolahnya. Pertama di tingkat pertama itu ada SD, kemudian tingkatan kedua itu ada SMP, tingkatan ketiga itu ada SMA. Nah, bukan seperti itu ya, maksudnya kan gedungnya nih kita gambarkan, tapi kita menulis dalam bentuk teks. Nah, tentang sekolah metodis. Nah, apa yang kita tulis? Kita tulis seperti sekolah metodis itu terletak di jalan apa, di kampung apa, kemudian didirikan pada tahun berapa, kemudian jumlah tingkatannya ada berapa, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, kalau untuk gedung TK dia terpisah dari gedung utama, kemudian di sampingnya ada gereja. Kemudian setiap tingkatan itu kepala sekolahnya siapa aja, pimpinannya siapa, jumlah gurunya berapa, jumlah siswanya berapa, kegiatan ekstrakurikuler di situ apa aja, kemudian keunggulan sekolah metodis apa. Nah, itu yang kita sampaikan semua di dalam teks deskripsi ini. Baiklah, kemudian untuk jenis teks deskripsi ini terbagi kepada 3 ya. Yang pertama itu yaitu teks deskripsi subjektif. Bacanya subjektif ya, bukan subjektif, karena dalam bahasa Indonesia apa yang kita tulis itulah yang kita baca. Oke. Jadi, teks deskripsi jenis subjektif ini adalah teks deskripsi yang melibatkan kesan si penulis. Nah, misalnya contohnya begini. Kita ambil contoh Loselisa. Kita ambil contoh objeknya yaitu Loselisa. Nah, kalau misalkan di deskripsi ibu ya, di deskripsi ibu Loselisa itu adalah seorang yang sangat baik, sangat cantik, sangat lembut, sangat keibuan, dan sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaan maupun karyawannya. Nah, berbeda dengan pendeskripsian kalian, mungkin di kalian Loselisa itu adalah seorang yang tegas, seorang yang berkemauan keras, seorang yang baik, rajin menabung. Nah, itu beda, itu adalah kesan si penulis. Jadi dalam teks deskripsi ini bisa ditulis berdasarkan kesan si penulis. Nah, kalau untuk jenis kesan si penulis ini berarti namanya teks deskripsi jenis subjektif. Nah, untuk teks deskripsi jenis spasial ini adalah teks deskripsi yang hanya mengatakan benda dan tempat. Misalnya seperti kita mendeskripsikan tentang pantai Lampu. Nah, seperti itu. Atau mendeskripsikan tentang wisata yang paling terkenal di Aceh ya, selain pantai Lampu. Misalnya Guruteh yang ada itu, pantai yang ada di Guruteh yang ada di bawahnya itu mendeskripsikan tentang itu, boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau untuk yang jenis objektif dia tuh berbanding terbalik dengan si subjektif. Subjektif melibatkan kesan si penulis, kalau objektif tidak melibatkan kesan si penulis. Jadi kita tulis apa adanya. Kalau misalkan kita mendeskripsikan tentang orang, nah seseorang misalnya katakanlah si Dono, dia tuh berwatak keras. Nah, di teks deskripsi ini kalau memang dia itu berwatak keras, kita tulis dia berwatak keras, kasar, jahat. Nah, kalau misalkan dia baik, kita tulis bahwa dia baik. Jadi sesuai dengan kenyataan yang ada. Oke, sekarang kita ke struktur.
struktur teks deskripsi itu terdiri atas 3 ya. Yang pertama itu ada identifikasi. Nah, di bagian ini adalah berisi tentang pendahuluan objek yang akan dibahas. Contohnya seperti tadi kita mau mengangkat objek yaitu tentang sekolahku metodis. Nah, di bagian pertama, paragraf pertama ini yang kita tulis adalah sekolah metodis terletak di jalan apa, kemudian gedung ini didirikan pada tahun berapa, kemudian pimpinannya siapa, dan terdiri atas beberapa tingkatan. Nah, itu yang kita paparkan di paragraf pengenalan ini, yaitu bagian identifikasi. Jadi kita perkenalkan dulu apa itu yang akan kita bahas. Nah, selanjutnya bagian dari deskripsi bagian, ini struktur yang kedua ya. Di bagian ini kita mulai masuk ke perinciannya, lebih rinci lagi. Misalnya kita mau mendeskripsikan yang pertama dulu, mulai dari tingkatan paling bawah ya, TK. Oke. Di tingkatan pertama di sekolah metodis itu adalah TK. Kepala sekolahnya siapa, jumlah guru di TK itu berapa, jumlah siswa di TK itu berapa, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, kemudian fasilitas yang ada di TK itu apa saja, kemudian suasana belajarnya, bagaimana mutunya, standarnya untuk TK itu. Jadi itu yang akan kita bahas semua. Nah, selanjutnya kita masuk ke tingkatan kedua, itu ada SD. Nah, sama juga kita mulai juga kepala sekolahnya siapa, jumlah gurunya, jumlah siswanya, laki-laki dan perempuan. Kemudian mungkin ada ekstrakurikuler di TK, di SD. Silakan paparkan di situ. Kemudian masuk ke SMP sampai dengan SMA. Jadi kita pilah masuk secara perlahan-lahan sampai ke detail-detailnya gitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu struktur simpulannya bagian dari penutup. Jadi untuk yang bagian ini adalah kita menulis kesan kita sebagai penulis terhadap sekolah metodis. Misalnya sekolah ini adalah sekolah yang sangat baik, banyak mencetuskan alumni terbaik, kemudian yang sangat berpotensi, atau apa saja. Kita bisa menulis apa saja pokoknya di bagian penutup ini ya, kesan apapun yang ada, kesan apapun yang kita rasakan terhadap sekolah metodis. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kita belajar ke ciri teks deskripsi. Oke. Untuk ciri yang pertama itu ada ciri berdasarkan tujuan. Nah, di sini ciri berdasarkan tujuan adalah menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, berarti sifat pendeskripsian teks deskripsi ini yaitu dari sudut pandang si penulis. Berarti sifatnya itu adalah subjektif ya. Kemudian menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Nah, berarti teks deskripsi ini digambarkan sekonkret ya. Maksud dari sekonkret itu benar-benar terjadi, maksudnya apa adanya, dan secara nyata. Itu adalah maksud dari kata konkret mungkin. Kemudian ciri berdasarkan isi itu ada 3. Yang pertama, isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Nah, contohnya seperti kita ambil objek sekolah metodis. Nah, sekolah metodis itu kan ada beberapa tingkatan, ada TK, SD, SMP, SMA. Nah, masing-masing tingkatan ini kan bisa diperincikan lagi. Nah, itu yang disebut dengan bagian-bagian dari objek gitu. Kemudian isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Nah, di sini sudah ada pengertian konkret yaitu nyata atau benar-benar ya. Kemudian isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi sehingga menggunakan kata-kata emosi yang kuat. Nah, ini teks deskripsi ini banyak menggunakan majas dengan gaya bahasa yang memperlihatkan emosi yang kuat. Kemudian banyak juga menggunakan panca indera. Oke. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama itu menggunakan cerapan panca indera seperti penglihatan, pendengaran,
perasaan. Nah, contoh misalnya untuk cerapan penglihatan ya. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Ini maksudnya dari deskripsi pantai Parangtritis ya. Jadi di situ ada cerapan panca indera, yaitu penglihatan, bahwa seolah-olah kita dapat melihat dari dalam teks. Misalnya teks ini kan dibuat di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Nah, seakan-akan kita bisa membayangkan di pikiran kita, oh berarti sebelah kiri dari pantai itu ada tebing yang tinggi. Kemudian di sebelah kanan kita melihat batu karang yang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, di sini dideskripsikan seolah-olah kita bisa melihat keadaan pantai tersebut. Kemudian kalau untuk cerapan panca indera pendengaran, contohnya seperti debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, seolah-olah di sini kita dapat mendengar langsung ada deburan ombak, serasa kita dapat merasakannya gitu. Kemudian untuk perasaan itu contohnya rasa hangat berbaur dengan lembutnya hembusan angin sore melingkupi seluruh tubuhku. Nah, seakan-akan kita di situ dapat merasakan itu rasa hangat hembusan angin ya. Gitu. Kemudian selanjutnya menggunakan kata dasar KPTS. Nah, untuk kata dasar KPTS ini sebenarnya ini bagian dari afiksasi ya, bagian dari imbuhan. Jadi untuk materi imbuhan atau afiksasi kita akan belajar nanti dengan materi yang terpisah dari bagian ini ya. Tapi Ibu akan menjelaskan sekilas tentang kata dasar KPTS ini. Jadi masuk kata dasar KPTS ini adalah setiap kata yang berawal dengan huruf K, P, dan T dan S ini. Jadi setiap kata dasar kalau misalkan dibubuhi imbuhan men, maka kata K, P, T, S, N ini akan melebur, akan luluh ya. Contoh misalnya pesona, kan kata dasarnya pesona itu berawal dengan huruf P. Maka jika dibubuhi imbuhan men, dia menjadi memesona, bukan mempesona. Atau kata tari dibubuhi imbuhan men menjadi menari, bukan mentari. Kalau mentari itu beda lagi ya, itu udah kata dasar yang lain ya, bukan imbuhan, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Kalau mentari itu kata dasar ya. Nah, begitu juga dengan es, sapu misalnya. Kalau misalkan dibubuhi imbuhan men, maka menjadi menyapu, bukan mensapu. Jadi untuk bagian dari ini nanti kita akan belajar dengan materi yang terpisah, oke? Kemudian menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Nah, untuk kata sinonim ini kalian pasti udah paham, udah belajar dari SD ya. Sinonim itu apa? Antonim apa? Sinonim itu persamaan kata, sedangkan antonim itu adalah perlawan kata. Jadi udah pasti paham. Oke. Kemudian menggunakan majas untuk melukiskan objek secara nyata. Contoh majas yang sering digunakan adalah seperti majas metamorfora, majas personifikasi. Nah, kalau majas personifikasi itu sendiri adalah majas yang melukiskan benda mati seolah-olah hidup ya, atau berperilaku seperti manusia. Contoh, angin sepoi-sepoi membelai rambutku. Nah, angin sepoi-sepoi membelai rambutku. Nah, membelai berarti si angin ini membelai rambut kita. Nah, perasaan si angin ini kan hanya benda mati. Maksudnya dia bukan manusia ya, tidak bisa membelai, tapi karena dibuat seolah-olah bisa membelai itu, maka di situ adanya majas personifikasi karena dia berperilaku layaknya seperti manusia. Kemudian menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital udah tahu dong, huruf kapital itu adalah huruf besar ya. Biasa digunakan di awal kalimat. Atau kalau misalkan di ini juga sering digunakan di judul teks deskripsi. Untuk materi ini huruf kapital juga nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, jangan di sini karena terlalu panjang. Kemudian menggunakan kata depan dan kata umum.
beserta kata khusus ya. Jadi untuk kata depan itu ada di, ke, dan dari, juga pada. Kemudian untuk kata umum itu ada seperti misalnya ya, kata umum itu bunga, kata khususnya ada bunga matahari, bunga bangkai, bunga anggrek, bunga melati, bunga mawar, itu kata khususnya gitu. Atau kata umumnya ikan ada. Kemudian kata khususnya ada ikan tongkol, ikan bandeng, mujair, gurame. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya cara menyusun teks deskripsi. Oke, yang pertama itu tentukan tema dan tujuan. Nah, ini yang paling penting ya. Kalian tuh mau buat teks deskripsi nanti tentang apa? Temanya apa? Misalnya tentang wisata, tentang apa ya? Objek wisata. Berarti kita bisa buat Pantai Lampu yang ada di Aceh. Kemudian atau wisata kuliner juga boleh, misalnya jajanan Aceh ada di Belang Padang. Oke. Kemudian mengumpulkan data dengan cara melakukan observasi. Jadi setelah adanya tujuan, kita harus mengumpulkan data. Kalau kita mau bikin teks deskripsi tentang sekolah metodis, maka kita harus datangi sekolah tersebut, minta data di situ. Sekolah itu didirikan tahun berapa, kemudian pimpinannya siapa, jumlah guru, kepala sekolahnya, anak-anaknya, maksudnya siswa-siswanya gitu. Jadi itu data itu kita peroleh dari tempat yang akan kita jadikan objek deskripsi kita. Kemudian setelah itu baru buat kerangka dan kemudian kembangkan ke dalam bentuk teks berdasarkan struktur teks deskripsi yang tadi ada 3 ya. Ada identifikasi, ada deskripsi bagian, kemudian ada bagian simpulannya. Baiklah, sekian untuk materi teks deskripsi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.